Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah inilah yang tadi dijelaskan oleh Kiai Lukman, insanul kamil. Kalau uswah hasanah cuma diartikan suri tauladan, maka semua penduduk Mekah pasti beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, umur 40 tahun ke bawah, beliau sudah dipanggil dengan Al-Amin. Al-Amin itu gelar. Bahkan ketika beliau menyampaikan dakwah pertama, beliau kan membuat sebuah perumpamaan. Kalau sekiranya aku kabarkan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian percaya nggak mak? Maka semua orang mengatakan major namin kasihan. Kami nggak pernah dengar kamu tuh bohong. Kayak NTT pada nggak pernah bohong gini. Major namin kasihan. Kami nggak pernah lihat kamu itu bohong. Tutur katanya luar biasa. Itu Al-Amin. Itu sudah disepakati oleh seluruh penduduk Mekah. Bahkan terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, kalau mereka pergi keluar kota, dulu kan belum ada bank penyimpanan barang-barang berharga, belum ada. Maka mereka menitipkan barang-barang berharga kepada Rasulullah. Itu terjadi sampai ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi. Jadi makna uswatun hasanah bukan hanya yang diartikan suri tauladan, tapi sosok insan kamil yang ada dalam diri Rasulullah. Maka ayat ini sebenarnya intinya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa yang bisa melihat keinsan kamilan Rasulullah, begitu pula nanti yang tadi dijelaskan, insan kamil tidak selesai. Kalau kerasulan selesai sudah, khatamul anbiya selesai. Tapi insan kamil terus sampai yaumul kiamat. Kalau tidak ada insan kamil, kiamat sudah. Kenapa dunia ini masih ada dunia? Karena ada sosok insan kamil. Bukan kebetulan. Saya kan, kalau saya mungkin saya dari muridnya Abah itu kalau suruh zikiran merasa malas juga, jadi kurang istiqomah juga gitu. Kalah dengan bapak-bapak lah yang tidak ada pada hitam semua. Dan zikiran sampai 1000 lah. Tapi saya dengan Abah itu yang saya suka adalah keilmuan. Mungkin itulah yang Abah berikan kepada saya. Jadi ada target membaca kitab saya, target misalnya 2 hari 3 hari selesai. Tidak, bukan kebetulan menurut saya Kiai membahas tentang insan kamilnya si Adil. Saya baru saja membuka kitab itu. Baru misalnya saya ingin menghatamkan memang insan kamil yang ditulis oleh Al-Jildi. Al-Jildi itu muridnya Ibnu Arabi. Itu memang mujliman luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kitab yang lain kita baca sambil santai. Kalau Al-Jildi itu harus bantuan dengan mudut pasti tidur aja. Kalau ada mudut satu pikir ya. Harus baru bisa paham. Tapi ya, mudah-mudahan Allah berikan. Itu insan kamil. Jadi begitu pula sampai insan kamil terus menerus itu. Maka orang melihat Abah, kesolehan Abah, semua orang pasti melihat. Seluruh Ciamis itu tahu Abah itu ya muridnya Abah Anwar, orang yang gak neko-neko, orang yang gak macam-macam, orang yang cinta ilmu, orang yang ahli ilmu, itu mereka tahu. Tapi sosok insan kamilnya Abah Aros, itulah yang mereka belum tahu. Kenapa? Karena untuk mengetahui insan kamil seseorang itu harus apa yang disyaratkan oleh Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang
orientasinya yarjullah Allah aja. Pokoknya apa-apa Allah aja. Wal yaumal akhir, dan apa yang dikerjakan untuk hari akhir. Kan kayak gini kan kalau tampaknya begitu. Jadi kita ibadah kerja cuma kata karena Allah. Enggak, kan kalau ada tampaknya ibadah susah. Maka kita cari poin yang kedua ternyata. Kalau yang pertama ini berat. Kalau pertama ini udah bapak udah nggak mikirin mobil, nggak mikirin udah kayak apa gitu. Tapi nanti dia akan kejar-kejar. Kan kalau bapak kan kelihatannya masih mikirin kredit mobil, kredit rumah. Yang kedua, yang bisa melihat insan kamil itu adalah wazakarallaha katsiran. Orang yang suka berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir bagaimana? Kalau tidak dengan naksabandi. Saya waktu kemarin ke Medan itu diundang oleh Torikoh Naksabandiyah Khalidiyah Jalaliyah. Saya kan lihatnya perbedaan kita ada di Qadariyahnya, tapi kalau Naksabandiyahnya sama. Dan perbedaannya mereka Naksabandi itu ya kopinya masih bebas, apa aja bisa dikopiin. Kalau kita itu masih murni yang diajarkan oleh Syekh Khawajikan. Zikir kopi itu ya Ismul Jalal. Ismul Jalal. Saya bilang di hadapan mereka, tidak akan bisa seseorang berzikir yang banyak mengamalkan Fasqulullah zikran katsira kalau dia belum masuk kepada naksabandi. Apa? Zikir dengan hati, zikir sir, zikir hobi. Kenapa? Kalau zikir jahar silakan. Bisa nggak setiap waktu dia berzikir jahar? Ke kantor, mengucap omongan kami, ke pasar, tasbih diputer-puter, sampai mau tidur sama bini, puter-puter kata bini, udah zikir-zikir, iya. Oh iya, bolos. Gak akan bisa. Tapi ketika sudah ketemu naksabandi, dan untuk berzikir naksabandi ada prosesnya. Apa? Harus mengambil talqin atau dalam bahasa yang lain baiat atau ijazah. Dan inilah alhamdulillah kita dapatkan. Kenapa? Dengan zikir naksabandi itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, tanpa mengganggu aktivitas. Kalau kita ketika aktivitas mungkin asal zikirnya tiduran deh, tapi kan nggak semua kita aktivitas. Bagusnya ketika saya lagi sedang ngomong, ini berzikir terus nih, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang sulit juga. Syukur-syukur tanpa kita sadari. Tapi kan ada setiap orang yang mungkin kerja terus pasti ada diamnya. Pas diam, zikirnya dihidupkan lagi. Tanpa terasa setiap waktu itu akan berzikir, maka dia termasuk orang yang az-zakirinallaha katsiran. Nggak mungkin dengan tasbih. Maka kata apa? Jangan dihitung. Kalau dihitung tetap sedikit. Termasuk zikir la ilaha illallah nggak bisa selama-lamanya. Kan nggak mungkin diri nggak mungkin. La ilaha illallah pentingnya luar biasa. Kunci ternyata itu kunci, Pak. Dan intinya adalah zikir itulah baru bisa melihat insan kamil dalam sosok Rasulullah dan seluruh ahli silsilah. Menyambung tadi yang dikatakan oleh Kiai Lukman, kita sudah pernah, Pak, sudah pernah. Abah itu pengen muridnya udah enak, senang, dikasih amalan yang enak-enak, yang berat-berat udah Abah amalin kan begitu. Udah amalkan saja. Pikiran yang berat-berat gak usah dipikirin, gak usah mikirin presiden 2024, gak usah. Udah dipikirin. Udah. Sekarang lagi viral luar biasa. Abah itu ahlul yakin, karena zikir kita tuh zikir
yakin, Pak. La ilaha illallah. Itu Nabi berkali-kali sampai Abdul Zikri itu mengatakan la ilaha illallah. Orang yang akhirnya mengatakan la ilaha illallah masuk jannah, masuk surga. Itu kan kata-kata. Sampai wa in zanna wa in saraqa. Meskipun dia berzina, dia mencuri, tetap mengamalkan. Itu meyakinkan zikir la ilaha illallah. Maka buah dari zikir la ilaha illallah dan zikir khofinya itu ismul jalalah. Nggak boleh diganti dengan apa-apa. Ismul zat, ismul azam menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iza du'iya bi itu istajabah. Jika orang berdoa dengan seperti itu, diijabah oleh Allah. Itu melahirkan keyakinan. Abah itu ahli yakin. Maka ngomongnya nggak pernah mudah-mudahan. Kemarin belum lama tentang Soeharto, Pak. Siapa yang berani mengatakan di dunia ini, di bawah langit ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Presiden Haji Muhammad Soeharto wali ke-10? Gak berani. Pertanggungjawabannya luar biasa, Pak. Wali ke-10 kan artinya kan wali 9 sama wali ke-10. Ditambah lagi, bahkan Presiden Soeharto kewaliannya di atas kewalian mereka. Semua wali Nusantara, termasuk Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Ayo siapa yang berani ngomong? Bukan apa, tadi apa kalau dibahas mudah-mudahan, Pak, yakin, Pak. Ternyata ketika kita pikirkan benar. Kalau Gunung Jati ya dakwahnya kan ya di daerah Jawa Tengah saja. Soeharto dakwahnya Nusantara dan sebagainya banyak, Pak. Itu viral, luar biasa viral tuh. Banyak yang nanya-nanya. Nanti muridnya Baus ya, ada gitu. Mau jelasin, boleh ke rumah. Iya, bukan pintunya pakai sin gitu. Biar dulu ada apa kopi masih yang baru lagi rame lagi deh. Sampai apa namanya komentator yang mengatakan pada membahas perkataan apa tentang Presiden 2020. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Abah itu sudah terlalu yakin, Pak. Yang dilihat oleh Abah tidak bisa dilihat oleh kita. Begitu pula Musyidah 39, udah jangan ribut-ribut lagi sudah. Sudah jangan dibahas-bahas siapa-siapa. Sudah cicing wae cicing. Tenang aja. Apa alasannya, Pak? Karena itu bukan ranah kita. Ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui tentang kewalian seseorang itu lebih susah daripada mengetahui tentang Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah jelas amalnya, sempurnanya, jamalnya. Tapi kalau wali apalagi insan kamil, na'kulu wa naswabu ma'ana. Dia makan, dia minum sama kita. Membedakannya susah, dia tidur, dia sakit, dipukul, dia sakit, dijepit, dia sakit. Maka la ya'riful wali ilal wali. Tidak akan bisa mengetahui wali kecuali wali. Tapi kita tahu dari Abah itu wali. Kita tahu wali Abah itu wali dari mana? Dari ikrarnya Abahan Anom. Dari perkataan Abah Anom. Dari perkataan Habib Lutfi, dari perkataan Syekh ini yang mengatakan Abah itu wali. Kalau mudah-mudahan di antara kita sudah dibukakan oleh Allah, melihat Abah itu cahaya yang luar biasa. Sampai tadi dikatakan melihat Abah bawaannya nangis, melihat Abah bawaannya sedih, bahkan tiba-tiba Abah wujud di hadapan kita. Mudah-mudahan mengalami semuanya. Apalagi mengetahui kemursidan seseorang. Kenapa? Pelajaran daripada dulu saya mendengarlah cerita dulu pun banyak membahas siapa penerus Abah Anom.
Kan itu. Ada yang mengatakan si A, Kiai B, Kiai C, udah mulai jadwal. Kayaknya si A nih alasannya ini. Ketika Abah ditanya, siapa penerus Abah Anom, dan Abah Anom masih ada, pasti ada kata Abah. Siapa? Yang pasti muridnya Abah Anom. Selesai sudah. Yang pasti muridnya Abah Anom. Enggak mungkin bukan muridnya tiba-tiba menggantikan, meneruskan pengajian tidak mungkin. Meneruskan Abah Anom nggak bisa. Pasti. Kenapa? Karena kemursidan itu terkadang tidak diterima di otak kita. Sebagaimana ketika Tolong diangkat, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu. Ketika Tolong diangkat, itu orang pada protes. Apa jawaban daripada mursyid pada saat itu? Namanya sambut. Bukan aku yang milih, tapi Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal. Yang milih bukan saya, tapi yang milih Allah. Saya cuma nyampain doang. Tanda kepemimpinan itu Tolong, dia punya badan yang sehat, otak yang cerdas. Itulah yang disampaikan oleh Abah Anom kepada Abah Aos. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Pada saat itu Abah Aos masih sakit-sakitan kan? Dan itu langsung sehat luar biasa. Dan ilmunya, ya sekarang orang mengakui keilmuannya. Dikhawatirkan ketika kita sudah punya calon nih, si A nya penerusnya nih. Yakin si A penerusnya. Ternyata bukan. Maka kita nasibnya seperti yang sekarang, yang tidak mau mengakui kemursidan Abah. Kenapa? Karena sudah punya calon sebelumnya. Tapi bagi mereka yang ikut Abah Aos, siapa? Gimana nanti lah? Rata-rata begitu. Atau pilihannya pas, Abah A, pilihannya pas. Emang saya sudah nyangka, emang Abah Aos bagus dah. Nanti gimana kok Abah Aos? Mana sih masalahnya siapa lah nanti tandanya? Gua pikir ini, gak ke kanan, gak ke kiri, gak ke belakang. Udah itu bagaimana nanti lah? Ternyata Abah Aos udah dikhawatirkan seperti itu. Maka silakan mengidolakan, tapi jangan. Maka saya sering mengatakan begitu. Kalau ada orang Ikhwan, Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Pesantren Suryalaya membahas kemursidan 39, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kasih nasihat, Ustaz. Ini bukan ranah kita, Ustaz. Udah kita zikir aja. Udah tulis apa? Udah tulis siapa namanya? Kita cuma samina wa ata'na. Oh, nasihat ya. Wah, enggak gini-gini Ustaz. Soalnya gini. Ambil pisang sumpel mulutnya. Dari berpada apa? Sumpel mulutnya. Gitu pula penceramah sampai serupan, sampai ngomong ini udah. Ambil pisang. Kasih ampun disuruh pulang. Itu ranah yang bukan kita bahas. Tinggal mudah-mudahan agak cepet lah. Kita masih pengen perlu Abah, kita masih perlu. Memang Abah sudah kayaknya, kalau maunya Abah sih Abah udah pengen Pak Allah aja udah. Makanya kita kan masih butuh Abah sampai ngomong begitu ya, sampai kalau kita dengerin Masya Allah. Kalau Abah sudah selesai, mandikan Abah, sholatkan Abah, jangan dikubur sebelum dibaca. Mudah-mudahan jangan dulu. Biar benar-benar kawin lagi dulu. Panjang umur semuanya mudah-mudahan. Biar kita semuanya ya mudah-mudahan dan semuanya diberikan kepada Allah Taala. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.